Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri, Siti Maisarah, beserta rekan saya, Mas Nia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Sejarah Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ali Akbar MPDI. Nah, adapun pembahasan pokok atau inti pembahasan pada hari ini yaitu bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bagaimana riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Serta yang ketiga, bagaimana berdirinya pemerintahan Madinah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW atau sebelum ajaran Islam itu hadir di tengah mereka. Nah, mencoba memahami dan menggambarkan kondisi masyarakat Arab pada zaman pra-Islam merupakan hal yang sangat penting sebagai awalan kita dalam mempelajari sejarah peradaban Islam, karena hal ini merupakan hal yang cukup vital untuk kita ketahui dan kita pelajari, sehingga sejarah awal ini akan menjadi bekal utama dalam memahami dan mendalami sejarah serta peradaban Islam yang berkembang dari masa ke masa. Hal tersebut nyatanya akan menjadi sebuah gambaran pokok kita bagaimana Islam itu hadir dan lahir menjadi sebuah agama terbesar di dunia yang sanggup berkembang ke seluruh antero dunia hingga saat ini, yang pada awalnya lahir di tengah jazirah Arab di masa kejahiliahan. Nah, pada bahasan ini kami akan membahas beberapa bagian, yaitu pertama mengenai asal-usul bangsa Arab, yang kedua letak geografis jazirah Arab, juga kemudian mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta politik bangsa Arab, serta agama-agama yang dianut bangsa Arab atau kepercayaan bangsa Arab pada saat itu. Pertama yaitu asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab ini berasal dari ras Sam'iyah dan diketahui terdiri dari dua suku, yaitu suku Arab Al-Baidah yang termasuk di dalamnya adalah bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan kaum Samud, dan yang kedua yaitu suku Arab Al-Baqiyah yang termasuk di dalamnya adalah bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, yaitu yang berasal dari silsilah keturunan Qattan dan juga Adnan. Nah, suku Adnan ini disebut juga Arab Musta'aribah, artinya yaitu percampuran atau keturunannya percampuran antara orang-orang Arab asli yang mendiami kota Mekah dengan orang-orang Arab pendatang. Nah, berdasarkan literatur lain pula yang kami dapati, yaitu menurut para ahli sejarah, bangsa Arab ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kami dapati bahwa bangsa Arab ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama yaitu Arab Aribah, yaitu di dalamnya termasuk seperti kaum Arab yang sudah punah seperti kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Sam. Dan yang kedua adalah Arab Muta'aribah yang memiliki nama lain Arab Qattaniyah. Nah, yaitu merupakan keturunan dari silsilah bangsa Arab Qattan. Dan yang ketiga yaitu Arab Musta'aribah atau Adaniyah yang berkembang lalu menjadi banyak suku-suku selanjutnya. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang letak geografis jazirah Arab. Nah, kita pahami dulu, menurut bahasa, kata Arab artinya ialah padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Nah, sebutan ini sudah diberikan kepada orang-orang yang ada di sana sejak zaman dahulu. Kenapa diberikan sebutan demikian? Yaitu di mana orang-orang ini jadi disebut Arab karena bersesuaian dengan daerah di mana mereka tinggal. Jazirah Arab itu sendiri tadi dibatasi oleh Laut Merah dan juga Gunung Sinai di bagian baratnya. Pada bagian sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dan juga negara Irak bagian selatan. Di sebelah selatannya dibatasi oleh Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India.
serta di sebelah utaranya dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Saya ulangi, Jazirah Arab itu dibatasi oleh Laut Merah dan juga Gunung Sinai di bagian baratnya. Pada bagian sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dan juga negara Irak bagian selatan. Di sebelah selatannya dibatasi oleh Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India, serta di sebelah utara dibatasi dengan negeri Syam dan bagian kecil di negara Irak. Nah, di daerah Arab, yaitu di Semenanjung Arab, diketahui terdiri atas dua bagian, yaitu daerah pedalaman dan juga daerah pantai di pinggir laut. Daerah pedalaman dikenal dengan daerah pasir yang kering karena curah hujan yang cukup kecil, sehingga hanya ada sedikit penduduk yang ada di sana, karena daerahnya merupakan daerah yang tandus. Kedua, yaitu daerah pantai di pinggir laut. Ini bertempat di bagian tengah dan selatan, yang mana curah hujannya cukup teratur di sana, sehingga tanaman cukup subur untuk ditanami di daerah tersebut. Selanjutnya, kita sebenarnya akan membahas agama-agama yang dianut bangsa Arab atau kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Nah, sebenarnya pada permulaannya bangsa Arab, terutama Arab Quraisy, sudah mengikuti dan memiliki keyakinan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Itu agama yang lurus atau yang kita kenal juga dengan agama Tauhid. Namun, setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, akibat dari pembaharuan serta pergaulan yang berkembang dengan jalinan terhadap bangsa lain, turut ikut andil mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga banyak terjadi perubahan dalam keyakinan mereka, seperti penambahan serta pengurangan pada ajaran yang dilakukan oleh para pengikut yang tidak bertanggung jawab. Adanya perubahan ini muncul berbagai agama yang meragukan. Akhirnya, masyarakat Arab ini banyak yang jatuh atau banyak yang mengikuti menyembah berhala seperti yang dibawa oleh Ammar bin Lu'ay al-Khuzai. Nah, Ammar bin Lu'ay al-Khuzai ini sebelumnya pergi ke negeri Syam dan banyak melihat orang-orang di sana menyembah berhala. Akhirnya, ia juga membawa 4 patung ke Mekah, yaitu patung Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dan di sana patung Hubal lah yang menjadi pemimpin dari patung-patung tersebut. Dia mengajarkan kepada masyarakat, Ammar bin Lu'ay ini mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Arab dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Oleh masa itulah, pada saat itu masyarakat Arab disebut sebagai masa jahiliyah. Nah, jahiliyah di sini bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, yaitu seperti mereka berpaling dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka malah menyimpangkan ajaran-ajaran yang telah dibawa Nabi Ibrahim tersebut, yaitu agama Hanif, atau pula agama Tauhid. Nah, kepercayaan serupa juga terjadi di sana, dan jelas kepercayaan tersebut bernuansa syirik seperti penyembahan terhadap berhala tadi. Keyakinan terhadap hipotesis-hipotesis lemah dan kufarat-kufarat adalah merupakan kepercayaan atau agama mayoritas bangsa Arab. Di samping itu juga ada agama lain yang berkembang seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sa'biyah. Agama ini juga mendapatkan jalan untuk memasuki pemukiman Arab dan berkembang di sana. Oke, selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta politik bangsa Arab. Mengapa sekilas saja? Karena hal ini sudah banyak dijelaskan pada minggu sebelumnya oleh kelompok pertama. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yaitu sebelum Islam hadir, bangsa Arab ini memiliki karakter yang baik atau karakter yang positif, yaitu seperti mereka memiliki sifat pemberani, memiliki fisik yang kuat, daya ingat yang tajam, serta mereka ini menepati janji, pantang menyerah, hormat pada harga diri, teguh pendirian, dan loyal dengan pemimpin. Akan tetapi, karakter baik tersebut terkikis oleh kebiasaan buruk
mereka, seperti suka meminum khamar, melakukan perjudian dan perampokan. Mereka banyak melakukan perzinahan dan perbudakan, serta pelanggaran hak hidup perempuan, yaitu pada zaman tersebut posisi perempuan sangat direndahkan. Mereka diperlakukan sebagai barang yang hina. Bahkan kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai aib oleh keluarganya. Oleh karenanya, pada saat itu tak jarang mereka membunuh bayi perempuannya secara hidup-hidup atau menguburkannya secara hidup-hidup. Oke, keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan ekonomi penduduk Arab tergantung dari tempat tinggal mereka, yaitu sisi mata pencaharian penduduk jazirah Arab di daerah pedalaman banyak yang mengembala ternak dan juga berburu. Sedangkan untuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir, banyak yang berdagang dan juga bertani, karena di sana merupakan daerah yang cukup subur untuk ditanami dan bercocok tanam. Yang ketiga yaitu kondisi politik. Nah, sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu yang pertama Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan yang ketiga yaitu dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Ada 2 hal yang cukup berpengaruh pada dunia politik di Jazirah Arab, yaitu pertama interaksi antara dunia Arab kepada Kekaisaran Bizantium dengan Persia, dan kedua yaitu persaingannya dengan agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab ini terdiri dari beberapa suku. Mereka ini memiliki rasa cinta yang sangat besar terhadap sukunya. Bahkan hingga tidak jarang peperangan sering terjadi antar suku Arab, seperti perang yang terjadi yaitu perang Pijar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Awal perang yang terjadi di antara suku Kinanah dan Hawajan, lalu peperangan antara Quraisy dan Hawajan, serta suku Kinanah dan Hawajan. Nah, perang Pujar ini terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Nah, yang kedua, kita akan membahas riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yaitu pada kali ini kita akan membahas beberapa hal penting yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW, yang merupakan Rasul terakhir untuk umat manusia. Muhammad Rasulullah telah dijadikan Allah sebagai insan mulia tiada dua, yang mana dirinya telah menjadi contoh terbaik bagi umat manusia dalam segala hal menyangkut sendi-sendi kehidupannya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terlahir dari kabilah besar yaitu Bani Quraisy. Beliau lahir di kota Mekah pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maaf, ada kesalahan pada tampilan. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada 12 April tahun 571 Hijriah. Nah, tahun kelahiran Nabi ini juga dikenal sebagai tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa atau terjadi tragedi penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraham yang menggunakan pasukan gajah, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Nabi Muhammad sudah yatim sejak beliau kecil. Ayahnya, yakni Abdullah, meninggal dunia saat ia masih di dalam kandungan. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad berusia kurang lebih 6 tahun, kembali Nabi Muhammad ditinggal oleh orang tuanya, yakni Aminah, ibunda beliau, karena jatuh sakit. Dan Nabi Muhammad kecil pun menjadi yatim piatu. Setelah kepergian sang ibunda, Nabi Muhammad pun dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Nabi Muhammad kurang lebih 8 tahun atau 2 tahun setelah kepergian ibunya, kembali Rasulullah ditinggal oleh Abdul Muthalib atau kakeknya ini meninggal dunia. Kemudian pengasuhan atas Nabi Muhammad pun beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, yang begitu sangat menyayangi Nabi Muhammad. Abu Thaliblah yang senantiasa mengasihi, melindungi dan membela Nabi Muhammad sejak saat itu.
Masa remaja Rasulullah SAW, pada umur belasan tahun beliau diajak berdagang oleh paman beliau Abu Thalib. Hingga saat usia beliau 25 tahun, Rasulullah pun menikah dengan seorang perempuan bernama Khadijah bin Khuwailid. Khadijah ini merupakan seorang perempuan kaya raya dan bernasab baik pada saat itu. Pada saat itu Rasulullah menjajakan barang dagangan Khadijah, sehingga Khadijah jatuh hati kepada Rasulullah tatkala melihat begitu amanahnya sikap Rasulullah ketika membawakan dagangannya. Hingga akhirnya Rasulullah dan Khadijah pun menikah, dan Rasulullah memiliki putra dan putri dari rahim Khadijah. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul saat beliau berusia 40 tahun. Ini ditandai juga dengan saat beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian dari wahyu yang pertama ada jeda sekitar 2 tahun, kemudian turun kembali wahyu yang kedua, yaitu Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua ini, maka turunlah sudah perintah kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan risalahnya untuk berdakwah. Maka pada saat itulah dimulainya dakwah Nabi Muhammad. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu berdirinya pemerintahan Madinah. Sebelum dibentuknya negara Madinah, tentunya harus terbentuk dahulu yang namanya negara Madinah. Terbentuknya pemerintahan atau negara ini disebabkan oleh suatu perjanjian. Perjanjian yang sangat fenomenal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam rangka pembentukan sebuah negara, yaitu perjanjian dengan 12 kelompok masyarakat yang diwakili oleh 3 kelompok besar, yakni kaum muslim, orang Arab yang belum masuk Islam atau non-muslim, dan kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Berdirinya pemerintahan Madinah berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Yastrib, yang pada saat itu sangat memerlukan juru damai. Karena pada saat itu keadaan masyarakat Yastrib sedang bergolak. Yastrib yang terdiri atas banyak komunitas, kesukuan, dan agama terjadi konflik politik, perang Bu'ath atau perang antara suku Aus dan Khazraj yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena kepungahan praktik monopoli dan dominasi ekonomi dari orang-orang Yahudi. Sehingga ketika kaum Yastrib mendengar risalah kenabian Muhammad SAW, mereka melakukan diskusi panjang besar bersama tokoh-tokoh besar Yastrib, dan dari hasil diskusi tersebutlah Nabi Muhammad SAW diundang untuk pergi ke Yastrib sebagai juru damai. Setelah beberapa kali bertemu dengan Nabi, beberapa di antara mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam sebelum didahului kaum Yahudi. Pemimpin mereka memutuskan untuk pergi ke Mekah dan menyepakati sebuah baiat aqibah atau perjanjian Aqabah dengan Rasulullah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib menjadikannya sebagai seorang pemimpin atau kepala pemerintahan di Madinah yang saat itu masih kecil melalui sebuah perjanjian yang disebut Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Berbagai perjanjian diantaranya yaitu perjanjian dengan non-muslim serta perjanjian Hudaybiyah dan perang seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan lain-lain. Semua menjadi saksi atas kebesarannya sebagai negarawan yang beribu kota Madinah tersebut. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Yastrib merupakan titik awal kehidupan politik bagi Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusaha membangun negara Islam.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai pimpinan negara ini berdasarkan kesepakatan yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam politik, ini disebut sebagai kontrak sosial. Tentunya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib dan membangun negara Islam di sana, banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya pada awal kehidupan di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada situasi yang sangat sulit karena kaum muhajir hidup serba kekurangan, tidak berdaya, dan tidak mempunyai berbagai sarana kehidupan. Menghadapi kenyataan yang sangat sulit itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil serangkaian langkah untuk mengukuhkan negara Islam di Madinah yang baru didirikan itu, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Hal ini dilakukan untuk membina masyarakat yang baru itu. Untuk mencapai hal tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan umat Islam. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pertama, dengan membangun sebuah masjid. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu di masjid yang akan mereka bangun. Oleh karena itu, beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Baitullah. Masjid ini selain digunakan untuk tempat sholat, juga digunakan sebagai tempat belajar, tempat bermusyawarah, perundingkan masalah-masalah yang dihadapi, bahkan juga difungsikan sebagai tempat pemerintahan. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Dengan demikian, setiap muslim terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan suatu persaudaraan yang baru berdasarkan agama, menggantikan berdasarkan kesukuan di zaman jahiliyah. Setelah berhasil menguatkan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan membuat perjanjian dengan non-muslim. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau Yathrib, Yathrib tersebut terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan bangsa Yahudi. Untuk menyelaraskan ketiga hubungan antar bangsa tersebut, Nabi Muhammad SAW mengadakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah, atau sering juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Adapun isi dari Konstitusi Madinah yaitu pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kedua, jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membelanya. Ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan orang Quraisy. Keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim, non-muslim, maupun bangsa Yahudi, saling membantu baik secara moral ataupun material. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, dalam perjanjian ini dikatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintahan karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan dasar persamaan antar sesama manusia. Nah,
Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mampu melahirkan masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan peradaban. Tidak ada hak-hak golongan non-muslim yang dihambat ataupun dikhianati. Nabi justru menerapkan dan melaksanakan prinsip keadilan bagi warga Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Pendirian negara Islam Madinah dan pembentukan masyarakat di Madinah inilah yang menjadi modal dasar bagi penataan kehidupan keagamaan dan penyiaran Islam di masa-masa selanjutnya. Setelah tatanan Madinah terwujud, maka strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Nabi Muhammad SAW segera menentukan dasar-dasar yang kuat bagi pertumbuhan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat yang baru itu. Pada periode ini, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk pembinaan hukum. Kemudian, beliau melaksanakan serta memberikan penjelasan dan contoh-contoh penerapan secara real dalam praktek kehidupan. Adapun penerapan dalam kehidupan nyata atau kehidupan real adalah sebagai berikut. Nah, itu sudah ada di slide ya. Yang pertama, bidang politik. Salah satu penerapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bidang politik yaitu menerapkan sistem permusyawaratan sebagai landasan ideal yang diterapkan dalam sistem dan kehidupan yang demokrasi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Selain dalam bidang politik, Nabi Muhammad juga menerapkan dalam bidang ekonomi. Salah satu penerapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah beliau meletakkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial, karena hal ini sangat diperlukan bagi masyarakat yang baru dibentuk, ditata dan dibina serta dikembangkan. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat tumbuh dan berkembang dengan keadilan sosial, Nabi Muhammad SAW sebagai visioner sangat menghayati serta menjiwai akan merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat yang baru dibentuknya. Salah satu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah melakukan pembagian zakat. Selanjutnya yaitu dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dalam bidang ini, Nabi Muhammad SAW memberikan serta menerapkan suatu dasar dan suatu sistem yang sangat penting, seperti persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memandang latar belakang berdasarkan suku, ras, bangsa, pangkat, kedudukan, strata sosial, dan perangkat duniawi lainnya. Karena derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ditentukan oleh seberapa besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tempatnya salah dan hilaf, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.